Kenapa orang atas? Jam berapa mulai? Jam 10. Sini tua aja deh. Cara nuzul. Mana suara Mei. Sebenarnya mungkin seberang sini kalau hitungan dari sana tuh sini seberangan salahnya kemarin ini warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fadlu indahu fi jamalil bawatin wa illam yajmulil zawahir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita bersama-sama ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Ada orang-orang dahulu berkumpul pada hari ini, dia sudah tiada lagi. Kenapa Pak? Oh, karena sudah habis kontraknya. Ya. Nah, kalau Melayu yo. Nah, iya. Habis kontrak. Kita tidak ada yang mengetahui, tapi kita sudah berjanji di alam rahim ibu kita tanggal sekian, tahun sekian kita akan menghadap kepada Allah. Itu yang harus kita yakini. Maka ketika penciptaan Nabi Adam alaihi salam, kita ini diciptakan dari tanah, dijemput, dipilih tanah beberapa tempat oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Disuruhlah malaikat Jibril di dalam Qisasul Anbiya. Lalu malaikat Jibril ini mau mengambil tanah. Tanah berkata, tidak boleh. Tidak ada izin. Kayaknya kita nih kalau mau ngambil-ngambil di kebun orang minta izin. Tidak ada izin, tak berani, harus minta izin.
Terakhir kalau tak ada tuan rumah, berbilang biasa orang kita kan, oh pokok kelakon. Tolong bilangan dengan orang tuan ini. Kebahan ke dia, tidak halal aja lah. Saya ini haus betul. Kebahan dengan pohon belakang. Orang enggak tuh, pohon haus. Kebahan. Ketika Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah, malaikat Jibril mencari tanah, tidak dapat. Lalu diperintahkan lagi malaikat Mikail. Begitu pula malaikat Mikail diperintahkan, malaikat Mikail pun tak dapat juga, tak dapat izin. Maka Allah sudah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tak dapat izin. Akhirnya malaikat Israel yang ditugaskan terakhir. Kalau malaikat Israel ini tidak mau tahu, dia tidak mau tahu. Pokoknya ini adalah perintah Allah, aku harus dapat. Maka yang tahu betul tentang diri kita ini sebenarnya malaikat Israel. Maka dari itu alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sebelum ajal itu datang. Kita masih menyempatkan diri dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa langkah dari rumah ke sini? Berapa keringat dari rumah ke sini? Dihitung oleh malaikat. Pahala itikaf di dalam ini masjid. Mari kita berniat bersama-sama, walaupun surau, tapi tetap berniat itikaf. Berapa lama itikaf di sini diberi oleh Allah pahala. Kalau di rumah tidak dapat. Tapi maklumnya aja lah, mungkin yang tak dapat tempatnya, mungkin ada di sana aja di teras-teras yang berniat juga. Kalau karena tempatnya sempit, mudah-mudahan nanti diperlebar, ya, ditinggikan sampai jemaah kita pun tidak tidak kesempitan. Salawat dan salam marilah kita sama-sama kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Lebih kurang 45 menit nanti saya akan menjelaskan uraian maulid, tidak sampai azan zuhur. Untung juga podiumnya ini pendek. Kalau sempat tinggi tidak nampak saya. Seperti di kilo 8 kemarin tidak nampak. Saya bilang sama baik tidak bisa begini. Kenapa Ustaz? Tidak nampak tinggi. Itu kayak radio saya. Kalau ini Pak Sulaimannya tahu, yang datang yang ustaznya pendek, jadi disesuaikan. Lah diukur, lah mau kenal kan? Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa yang saya lihat 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, orangnya masih gagah juga. Alhamdulillah. Iya, tidak ada perubahan. Ya. Tidak mau tua-tua, ini ada ilmunya juga ini. Ya. Olahraga, ini kawan sahabat saya, terima kasih Pak Wali sudah bersama kami di sini. Mudah-mudahan Pak Wali sehat, keluarga diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, ya, sehat semuanya. Kemudian panitia masjid yang susah payah menyiapkan, Ustaz minta mic-nya, ada mic dalam, sudah ada. Kami minta juga Ustaz, ngapa saya kan? Ustaz langsung ngaji, ini jarang-jarang orang langsung minta sekali dua macam ini. Tapi karena pembenahan, karena Pak Toba, karena Pak Sulaiman, karena Pak ini tadi berkembang macam itu,
Langsung tak berpikir dua kali. Oke. Pak Ibu boleh cek di mana saya ceramah, di dalam YouTube itu tak ada saya langsung mengaji. Di Bebenah ini langsung mengaji. Itu luar biasa karena apa namanya nih, hubungan ikatan emosinya ikatan hati kita ini, sehingga tak ada pikir-pikir panjang lagi. Apalagi dengar Pak Toba datang, saya tak pikir panjang lagi. Langsung selesai kan. Oke, kan. Langsung saya oke kan. Tadi ada konsumsi ke listriknya, rupanya saya lupa on-kannya. Itu on-kannya. Padahal bagus lagi daripada itu tadi itu. Ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati para pengurus masjid, pengurus surau yang hadir pada hari ini. Ya, dari pari mana saya tak hafal, saya bertanya-tanya juga dengan Pak Sulaiman, ini panggil apa? Karena saya dulu waktu sanawiyah selalu jalan-jalan ke sini. Saya kan sanawiyah di Pondok Pesantren Nurul Waton Pasar Kembang. Guru mengaji saya Ngah Samad di sini. Dan abang saya itu Helmi Rasid. Yang di Benahan sini juga. Itu ada kayak neneknya tuh, nenek saya. Jadi orang sini juga. Orang sini juga cuman merantau di Sungai Salah, sampai ini Sungai Salah. Ya Bu, tuh orang Siko juga, gitu ya kan? Tak jauh-jauh. Dulu saya pernah juga 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Mungkin karena saya sekarang agak berkacamata, tak nampak ibu-ibu, jadi agak lain sedikit lah, ya kan? Terima kasih para tamu-tamu undangan, hadirin hadirat, ibu-ibu yang ramai, yang kipas tak ada, berkipas itu. Tak apa-apa, berkipas saja Bu. Kipas saja lah, tak apa-apa. Pokoknya kita aman. Ya Bu. Alhamdulillah ya, terima kasih semuanya. Kita pada hari ini memperingati Maulid Nabi. Nikmat yang paling besar, nikmat yang lain-lain banyak. Tapi nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat menjadi umatnya Rasulullah. Pernah enggak ibu-ibu berdoa? Pernah enggak bapak-bapak berdoa, ya Allah, aku minta sebagainya umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi begitulah rahmatnya Allah kepada kita, sehingga kita menjadi umatnya Rasulullah. Itu nikmat yang amat besar. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa berdoa, tapi tidak bisa dapat. Musa berdoa, ya Allah, berikanlah aku sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad. Tidak bisa. Wahai Musa, kata Allah, engkau tidak akan bisa menggapai cita-citamu itu kecuali Nabi Isa yang dikabulkan oleh Allah. Nabi Isa itu yang menjadi umat Nabi Muhammad, tapi akhir zaman nanti. Mungkin kita tidak ada lagi di alam dunia ini. Ya, maka Nabi Isa lah yang turun pada akhir zaman. Jadi nikmat menjadi umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Karena keistimewaan umat Rasulullah SAW ini amat banyak. Sedikit saya bercerita tentang Nabi Muhammad SAW ketika dalam kandungan. Nabi Muhammad orang yang luar biasa. Memang dia seperti kita, tapi tidak seperti yang biasa. Nabi Muhammad itu mengandung ibunya, tidak ada merasa apa-apa. Ibu-ibu yang mengandung siapa? Berapa orang? 3 orang. Beda-beda sakitnya. 9 bulan 10 hari, pegang itu perut, kemana-mana dibawa, tidak bisa ditinggal, tidak bisa
acara apapun juga tetap dibawa. Ada merasa sakit, ada yang mual-mual. Nah, kuatnya nih ibu kalau. Nah, itulah kata laki kamu makan semua bagang aja. Oh, malah pula lagi ini tadi. Pada ini tadi. Aku bilang jangan makan itu, kamu makan juga. Nah, itulah bertengkar, nangis. Abang nak buat aja, pandai begini nangis. Ya dah. Macam-macam. Ada nak kedondong, ada ndak jambu, macam-macam lah. Biasanya suaminya itu mencarikanlah yang menjadi keinginan istrinya. Rasulullah itu tak ada, Bu. Nabi Muhammad itu tidak ada yang seperti itu. 9 bulan 10 hari dikandung oleh ibunya Aminah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bapak dan ibu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun kita ada lewat, tapi sama di bulan Rabiul Awal. Berakhirnya nanti Kamis, hari Kamis 30 Rabiul Awal. Tapi orang ada juga Maulid itu, hari Jumat pagi itu. Yang penting tujuannya memperingati Maulid Nabi. Orang yang memperingati Maulid Nabi, kata Abu Bakar, berinfak dia 1 dirham, dia nanti bersamaku di surga. Kalau sudah bersama Abu Bakar, berarti juga bersama Rasulullah. Salatullah, salamullah, Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Banyak membaca sholawat. Karena Nabi dilahirkan di bulan ini. Berapa kali sehari, semalam kita baca sholawat kepada Nabi? Paling tidak pagi 10, petang 10. Bu. Oh, udah lemas. Saya jauh dari Sungai Salak, masih semangat nih. Berapa pagi? 20. Wajib nih. 10. Petang 10. Kan lama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 2. Itu kalau tak mau yang pendek, sallallahu ala Muhammad, salat Jibril, sallallahu ala Muhammad 10 kali. Tapi salat Jibril ini mukaddimahnya harus innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu pembukanya. Insyaallah aman. Tengok Pak Wali ini, aman kan? Saya sudah bilang sama Pak Wali, banyak-banyak baca selawat. Siap Ustaz. Jadi Pak Wali, pokoknya aman loh. Apa enak kita. Banyak baca selawat. Tidak lama baca selawat itu, walaupun halangan tetap bisa baca selawat. Kalau mengaji tak boleh. Mengaji tak boleh. Selawat boleh. Kalau bisa tambah sedikit 313 kali.
Tak lama 313 kali. Cari waktu-waktu khusus. Kalau tak bisa maghrib, habis isya. Kalau tak bisa habis isya, nak tidur. Kalau tak sempat habis isya, nak subuh. Kalau tak sempat habis isya, subuh, lepas subuh. Kalau tak sempat habis subuh, subuh. Kalau tak sempat subuh, sibuk terus. Orang pembenak ini sibuk terus. Ada yang mendodo sawit, kelapa, pinang murah Ustaz. Yang malam aku kerja 50.000 cuma dapat. Aduh, tak sempat. Banyak kali jadwalnya. Ya, pagi ke ladang, jam 1:30 ke kebun pinang, petang mendodos, malam cukil pinang, subuh cukil pinang, akhirnya meninggal ya. Bu, disiapkan waktu-waktu khusus. Jangan menunggu suami, jangan menunggu abang, kita sendiri cari waktunya. Karena andalan kita itulah yang dua lah. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat Rasul. Masuk kita ke surganya Allah bukan karena amal ibadah kita. Kita beramal kadang-kadang banyak lupa. Baru mulai takbir, udah mulai bimbang. Aduh, mau balik pula. Terlupa aku tadi mematikan kompor, mematikan. Mantap imamnya nih. Aduh, bintang murah. Kadang tak ingat lagi rakaat berapa tengah hari itu. Pasti rakaat pertama inna utaina. Nak cepat. Nanti besok Selasa inna utaina lagi. Rabu inna utaina lagi. Kata malaikat pasti inna utaina pula nih katanya. Untunglah ada kata Pak Toba ayat-ayat pendek bisa cepat sikit. Makanya kalau Jumat tuh khotib dan imam jangan ayat terlalu panjang. Surah Yasin panjang. Menjadi imam itu harus fasih juga, jangan sembarangan. Kalau Pak Toba tadi nampaknya saya perhatikan, ini karena alumni madrasah juga ini. Tepat sekali, beruntung sekali Bapak-bapak punya Pak Wali seperti ini. Amin ya. Biasanya ada Pak Wali baca-baca mukaddimah aja tak beres. Ini bukan nyanjung-nyanjung Pak Wali nih. Emang iya. Memang kenyataannya. Iya, sesuai fakta ya. Tidak ada saya tidak di sini. Memang kenyataan begitu. Seperti itu ya. Emang iya kata orang lain ya kan. Iya dah kata Pak Wali, Ustaz ini menyanjung-nyanjung saya terus tidak. Bukan kenyataan seperti itu Pak Wali. Banyak baca surah. Kedua, syafaat Nabi. Maka kita harus banyak baca salawat bulan-bulan ini. Karena kalau kita beribadah, karena kalau kita banyak berzikir apa segala macam, banyak kurangnya. Maka Nabi nanti akan membantu kita. Hei, siapa nih? Oh, ngapa benaan? Ini Ustaz Mang, ini ceramah, iya. Oh, 30 tahun hadir terus di acara peringatan Maulid. Tak usah kau periksa-periksa lagi kata Nabi, langsung aja. Karena kita hadir dalam peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan tergolong orang yang mencintai Nabi. Amin ya Rabbal. Tak banyak permintaan kita hadir walaupun tadi ada program paginya mau ngangkut kelapa, nak nganyut kelapa, nak mendodo sawit, tak jadi kita pergi. Kenapa? Karena kita ingin supaya kita ini termasuk orang yang mencintai Rasulullah. Maka orang yang mencintai Rasulullah adalah orang yang selalu menyebut nama Rasul. Ingat dan selalu
Selalu ingat, selalu menyebut. Selalu disebut. Ingat azan, kita mengingat nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kita jawab? Asyhadu anna. Tak boleh ibu-ibu masak dulu, stop. Tak boleh mendorong sawit, stop. Karena orang yang mencintai kita adalah Rasulullah, berhenti dulu. Walaupun tidak sembahyang. Berhenti aja Ustaz. Apa? Nah, katakan kata Ustaz, anu aja, dengan aja. Baca aja. Sembahyang belum tahu nih. Bu. Oh, Bu. Baca selesai orang azan itu, apakah kita langsung sembahyang? Ya. Selesai azan langsung kita berdoa? Enggak. Sujud? Enggak. Tapi setelah azan Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita diajarkan membaca doa setelah azan. Kenapa dianjurkan membaca doa setelah azan? Allahumma rabbaha wassalati. Tak ada bubudak. Kalau ada bubudak enak dites. Coba hafal. Apa kata Rasulullah? Wajabat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Orang yang seperti ini, kata Nabi, wajib dapat syafaatku nanti. Di rumah setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jangan bercerita. Ketika azan dikumandangkan, jangan bercerita. Setelah azan dikumandangkan, jangan bercerita, baca doa. Orang ini wajib dapat syafaat. Nah, itu keistimewaannya baca doa itu, Bapak dan Ibu. Nah, kapan lagi kita baca nama Nabi? Ketika tahiyat akhir. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Banyak kita menyebut nama Nabi. Barang siapa yang menyebut nama Nabi, berselawat kepada Nabi, nama dia, nama ibunya, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hari Jumat kita berselawat kepada Nabi, itu langsung sampai kepada Rasulullah. Sampai langsung. Nama kita, nama ibu kita, nama datuk kita, nama nenek kita yang sampai kepada baginda Rasul. Maka orang yang selalu bersolawat kepada Nabi, dia kenal nanti Nabi. Nah, dari itu Bapak dan Ibu, kita diajarkan banyak-banyak baca solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak menyebut salawat, banyak menyebut nama. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi nama dengan nama Muhammad. Nama Nabi Muhammad diberi nama Muhammad, artinya terpuji. Ini ilmu bagi orang-orang kita. Kalau bagi nama itu, anak itu memang orang yang beragama, nama yang mengandung makna, arti. Nama anak. Siapa nama anak? Johannes. Siapa nama anak? Valentino. Pantas aja. Nama anak
Valentino. Digasingnya Honda. Siapa nama anak? Lorenzo. Aku hafal MotoGP itu nama-nama pemain tuh. Lorenzo, Marc Marquez, Valentino Rossi orang Itali, Lorenzo orang Spanyol, Marc Marquez. Kalau Roma Irama orang Indonesia. Bagi nama anak nama yang lapor dulu dengan Ustadz, anak saya ini lahirnya ini macam mana Kio. Kata Ustadz kan bikin. Nama bapaknya siapa? Jamaluddin. Jamaluddin. Nama ibu? Aisyah. Lahirnya malam ambil malam. Tunggu bentar. Tunggu 5 menit. Jangan lupa kasih honor Ustadz tuh tadi. Payah orang berijtihad bagi nama tuh. Terima kasih Ustadz. Mudah Ustadz umur panjang. Kosong aja. Ustadz tuh lama nyoba pikir. Lagi Ustadz tuh. Siapa lagi bagi Ustadz tuh kalau tak kita-kita. Pak Haji banyak duit. Ada cucu 5. Bagi Ustadz selembar yang 100. 5 kali nama anak cucu dapat 500. Ustadznya tak kemana-mana dia dalam minggu. Bagi nama aja. Siapa nama anak? Wah, semangat sih. Nah, ini datang minta tolong lagi nih. Aduh. Terima kasih pula nih. Ya. Tapi mungkin ada ustaz-ustaz memang ikhlas untuk ya bola. Ya kan? Botolnya bukan cuma ini botolnya, godang lagi. Godang bini saya nyebut godang boso ya. Kalau godang tuh bini saya kan orang Rengat. Jadi saya ikut bahasa Wongat dikit. Tak apa kan? Tak apa-apa kata orang kata baru. Kalau Wongat tak apa. Tak ada dah. Orang Kemuning tak ada. Memang iyo. Memang betul. Kalau Pak tahu Pak orang Bugis. Kalau Bapak ini orang Banjar nih. Pak siapa nih? Hah? Pak Sahwani leh. Wani leh. Sahwani. Wani jangan orang Banjar nih kawanku orang Banjar. Aku Banjar, Mama Banjar, Abah Banjar. Mama Banjar Sapar Sungai Pirak, Abah Sungai Piring. Jadi Banjar. Tapi jumpa orang Melayu bahasa Melayu. Jumpa apa tahu bahasa Bugis. Jumpa orang Jawa monggo. Monggo ngombe. Tapi heran juga saya bahasa Bugis. Kawan saya di Bugis Sungai Bintang banyak kawan saya, Sulaiman segala macam sana. Tidak bisa saya bahasa Inggris. Susah sekali bahasa Inggris, bahasa Bugis Inggris ini pahit sekali. Heran juga saya, ya. Padahal dulu pesantren 6 tahun saya, tapi tidak bisa. Payah Pak Haji bahasa Inggris tuh, Bugis tuh bahasa Inggris bagi saya. Sampai mana tadi, Bu? Ibu-ibu udah ngantuk? Kalau ngantuk aku sudah. Oh, payah. Ngantuk aku Ustaz, enggak ceramah Ustaz. Udah selesai sama aja Bapak tadi. Ya Bu, masih semangat Bu? Masih semangat. Masih semangat? Itu mantap tuh. Tadi aku masih semangat juga. Pak Wali pun masih semangat juga. Semangat. Sampai mana tadi? Kasih nama. Kasih nama tuh ada bandnya. Ada maulid habsinya. Tak banyak nyatar maulid habsi itu kalau nyenam mogang 300.000, 50 Ustaz itu yang baca maulid habsi. Ini habis 2 juta. Ngundang band. Lagunya tak tentu agak pula tuh. Lagu apa? Goyang Lumang tuh gimana, Bu? Kalau Maggie Z agak mendingan sedikit. Putus lagi cintaku. Putus lagi jalinan kasih. Sayangku dengarkan. Tapi kini sakit lebih sakit. Kecewa. Bu, apalah mama ini menyanyi apa maksudnya nih?
kecewa hatiku, terluka karena nyanyi. Ya. Jadi punya anak-anak kecil itu tuh didengarkan salawat-salawat Nabi. Di samping ngasih nama anaknya itu didengarkan salawat-salawat Nabi. Oh gini Ustaz, pagi-pagi saya pergi dengarkan salawat Nabi, tapi kan ada acara bebas. Nah, acara bebas tuh yang bikin bahaya tuh teleng. DC, kamu tahu ibu nih, berarti banyak di sini nih. Tak ada Ustaz, di Sungai Salah aja, di sini tak ada. Ini bahaya juga ini. Saya ini agak lasak orangnya. Bu, bagi nama anak yang Muhammad Armizi. Kenapa dibagi nama Muhammad Armizi? Ustadz yang ceramah kemarin namanya Muhammad Armizi. Oh. Siapa nama anak? Muhammad Sulaiman. Yang jemput nama Ustadz itu namanya Sulaiman. Ahmad Toba. Kenapa kok Ahmad Toba? Karena waktu itu Pak walinya kami Pak Toba. Bagus nama. Nama Ahmad, nama Muhammad dibagi nama itu. Tapi sudah lapor sama Ustadz tadi. Bu, sudah lapor dengan Bapak dan Ibu. Memberi nama anak dengan nama anak yang baik itu sudah modal untuk anak kita itu. Ya, jangan sembarangan bagi nama anak. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi nama anak itu yang baik, mengandung makna, mengandung arti ngasih nama anak, walaupun ada ujungnya Jawa, tidak apa-apa. Muhammad Sugiono, tidak apa-apa. Muhammad Daeng Matareng, tidak apa-apa. Ya, tapi Muhammad dulu, Muhammad Andi Rusli, kan bagus. Andi, Bugisnya Rusli, orang Bugis juga. Ya, diberi nama dengan nama yang baik. Lalu Bapak dan Ibu, siapa yang menyusukan Rasulullah? Menyusukan Nabi siapa? Orang Pebenan. Halimatus Sa'diyah. Jadi menyusui ini Bapak dan Ibu 2 tahun lamanya Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kalau di Arab itu orang yang menyusui ini Bapak dan Ibu itu sudah menjadi kewajiban. Menjadi kewajiban. Nabi Muhammad itu orang-orang berebut sebenarnya ingin menyusui baginda Rasulullah. Tapi setelah tahu Nabi itu orangnya yatim, maka orang tidak mau. Karena menyusui anak yatim itu, apalagi ibu Nabi itu orang yang tidak mampu, diupah murah. Jadi sebenarnya Halimatus Sa'diyah itu ya tidak mau, tak ada yang mau menyusui Nabi Muhammad itu. Lah pulang di perjalanan bercerita 2 laki bini. Ya memang kita kan cerita 2 laki bini itu kan di jalan-jalan. Gimana bang kalau kita punya sini? Tidak usah lah. Bisa bercerita 2 laki bini kan di jalan-jalan tuh. Kadang nak tidur cerita kan. Macam mana bang kita nambah lagi anak? Jangan mau macam kata bini. Aku lah tetap lanting lah 3 anak nih. Kau aja bangun tengah malam pun tidak. Kalau bini marah tuh tak usah pak, diam-diam aja. Jangan dilawan. Sayyidina Umar tuh jenderal. Tapi kalau bini dia lawan. Karena mudah-mudahan dengan bini marah itu kita dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi bagus marah aja ibu. Ya. Tak usah lagi bang. Aku udah sanggup lagi 3 nih. Ini pun aku udah sempat lagi bedak. Bedak pipa pun abang tak belian juga. Apalagi Wardah, pipa aja tak ada pembelian. Sian itu. Ya bu.
Apa? Aminah ini tidak mau awal. Berunding dengan suaminya, wahai suamiku macam mana nih? Kata suami, oh dek, daripada balik kosong dek, lebih baik kita menyusui. Kata yang bini tadi ya lah, daripada kosong gitu. Akhirnya Bapak dan Ibu, setelah Aminah ini tadi memeluk baginda Nabi, memeluk, dipeluk aja, belum lagi menyusui, itu sudah terasa. Sudah terasa ini kencang. Apa ini? Ini. Sudah terasa. Bapak-bapak diam aja, saya tanya. Diam aja. Rasa dia kempes. Gunung Krakatau kempes. Jadi peluk Nabi. Sudah rasa naik. Ya. Setelah Nabi ini disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Bapak dan Ibu, ini hebatnya orang yang memelihara anak yatim. Kalau besok kita ada anak yatim gitu ya, insya Allah kita berkah. Jadi setelah menyusui ini Bapak dan Ibu, Halimatus Sa'diyah ini banyak. Jangan memacam Ibu. Sekali ditengok Bapak dan Ibu, keledai Halimatus Sa'diyah sehat. Dilihat lagi untanya lagi sehat. Jadi orang terheran-heran, rupanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan ini para aulia-aulia, para habaib, dia habis-habisan dia untuk menyanjung-nyanjung Rasulullah. Karena kita berbahagia sebagai umat Cobalah Bapak dan Ibu pikirkan, tak pernah kita berdoa sebagai umat Rasulullah. Kalau sempat kita hidup umatnya nabi-nabi terdahulu, itu secara hukum, lah pula. Memang iya juga. Itulah. Kacamata lah 3 pecah dengan ini nih. 2 lah pecah. Lepas tu ini pula. Ustaznya lasak betul bang. 3. Apa yang mana tadi? Bukan nyanjung-nyanjung. Apa tadi? Hilang saya nengok ibu nih. Habis setiap hari. Tak pernah berdoa kita kepada Allah menjadi umat Nabi berdoa. Karena umat Rasulullah ini secara syariat dipermudah. Secara syariat. Kalau umat terdahulu ada menempel di sini najis, dipotong. Baju ustaz kena najis, dipotong sini. Ambil gunting, potong. Ada 10 kena najis, 10 ditempel. Orang gila. Kalau sekarang tangan kita melakukan dosa, tangan kita dipotong kalau taubat kepada Allah. Itu orang dulu. Lidah kita yang selalu mengucapkan dusta, berdusta, di mana-mana kedai kopi dia berbual aja kejauh. Ke Kota Baru berbual. Ke Kuala Keritang berbual. Lain Ustaz berbual dengan berdusta. Kurang lebih aja lah tuh. Berdusta. Kalau mulut berdusta, lidah berdusta, umat sebelum Rasulullah ini dipotong lidah. Ingin tobat kepada Allah dipotong lidah. Kalau berzina, kemaluan dipotong. Itu umat terdahulu. Kena najis, dipotong.
Maka kita orang yang masih hati-hati dengan najis itu sebenarnya bagus sebenarnya. Kita dari tempat wudhu, ibu-ibu kan itu sandal ada. Dari tempat wudhu ada sandal menuju tempat. Nih, daripada tumbang lagi nya baik aku gini. Kalau ibu-ibu dari WC itu banyak najis. Banyak nah. Ada usah munan bila gitu. Nah, biarlah gitu tak apa-apa. Ada najis. Ibu-ibu yang dari tempat wudhu ke tempat yang bersih tadi ada sandal satu. Nanti satu lagi mau ke tempat sana ada satu lagi. Ada 2 sandal. Jangan dari WC pakai kaki ayam sampai ke sana ada dibawa najis. Kalau di masjid tak apa-apa najisnya aja, najis mukhaffafah, najis yang ringan itu boleh aja. Tapi kalau di rumah hati-hati. Bu, ada tak sandal swallow di rumah? Aduh, bagus. Berapa biji punya? Sebuah aja menjelang ke tempat sajadah. Nah, itulah bagus tuh. Berarti itu hati-hati dengan. Nah, kalau umat-umat yang dahulu saking kuatnya menjaga itu tapi kalau umat Rasulullah walaupun dosanya mulut asik berbual, walaupun tangan asik menganu yang tak bagus, walaupun mulut selalu berdusta, cukup taubat kepada ya Allah. Ampuni ya Allah. Aku sembahyang subuh tadi terlewat ya Allah. Ampuni. Esoklah terlewat pula. Ya Allah. Aku malam tadi letak betul ya Allah main badminton ya Allah. Sampai jam 2. Lepas tu Pak Tobat ngajak pula sekali lagi ya Allah. Aku tantang juga, akhirnya sama 2-1 sama skor ya Allah. Tapi dia ingin mengetahui kemenangan, siapa yang menang ya Allah. Berlomba kami berdoa, akhirnya saya juga yang kalah ya Allah. Ampun ya Allah. Lepas itu minum kopi pula, minum teh telur pula kami di warung Japur. Akhirnya jam 3 balik ya Allah. Ampun ya Allah. Jam 9 bangun. Subuh bangun jam 9. Hilang lah udara. Maka Bapak dan Ibu kalau tahu rahasia sembahyang subuh berjamaah, ibu-ibu merangkak pergi ke masjid. Ada di bebenah orang merangkak ke masjid. Ada. Kenapa orang mencari pergi merangkak itu? Kenapa dia pergi merangkak mau pergi ke masjid? Karena dia ingin mencari pahala semalam suntuk beribadah, yaitu pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Pak, Bapak, di sini berapa? Surau ini subuh. Berapa? Ada 3 orang. Sallallahu alaihi wasallamnya pendek. Sallallahu alaihi. Selesai. Uangnya bertiga cuman. Inya imam, inya Bilal, inya mendoa. Yang berdua tuh umur 65 udah bisa ngapul lagi. Itu. Bu, kalau ada laki subuh tak pergi ke masjid, kasih dia jalbab. Ma Ustaz lah. Karena Bapak dan Ibu, apalagi kita yang belum pergi umrah, nengok-nengok orang umrah pergi umrah itu rasa mau kita pergi umrah. Duit tidak ada, harga pinang murah. Orang semua megelo. Duit banyak. Cincin banyak. Iya betul. Nengokan cincinnya tadi. Nengok gelangan. Lah jam berapa? Oh, bentar lagi. Nanti kata Pak Sulaiman, pendek nih, Ustaz ceramah. Apa ceramah ini payah juga kadang-kadang. Terlalu pendeknya. Terlalu panjang. Keram kaki aku. Ibu ada yang keram? Belum ada? Saya yang keram. Mulai saya keram dah nih. Jadi tidak lama lagi.
Kalau sembahyang isya berjamaah, seperti dia sholat, seperti dia beribadah separuh malam. Sanggup ibu-ibu berzikir dari jam 6 sampai jam 12, dianggap ibadah semuanya. Tak sanggup, saya aja tak sanggup. Baik kita pergi ke masjid, pergi ke surau. Apalagi jadi makmum paling enak. Paling Usolli fardal maghribi salasa raka'atin imaman lillahi ta'ala. Kata makmumnya, Allahu Akbar. Ya, kalau menengok imam itu beres, tengok takbirnya. Tapi kalau takbirnya aja, Allah Akbar. Gawat itu. Ya. Allah, takbirnya Allah tebal, Allahu Akbar, tebal rohnya. Maka kita kata di dalam Riyadhus Shalihin, kata para ulama, itu orang yang bisa tergolong minimalis, sholatnya itu tergolong khusyuk, ya, paling tidak dia mengangkat takbir itu khusyuk. Aku sembahyang fardu zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur. 4 rakaat menghadap kiblat, semuanya itu sunat aja tuh. 3. Bu. Mana? Isya. Di mana kita? Subuh tidak ada kita. Maghrib tidak ada kita. Zuhur sibuk di Langkau. Asar ladang. Maka ibadah kita ini yang handalan sholat. Kalau jadi makmum mudah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata kita? Amin. Semangat. Jangan malas nyebut man. Lah uang payah jadi imam, imamnya udah dipilih yang nomor 1 di bebenan inilah. Maka orang-orang Bahari kalau mau maghrib 5:30 tuh lah nengok-nengok. Ada tak Pak imamnya? Gelisah orang dulu kalau tak ada imam. Kalau sekarang lewat aja imamnya. Ya? Lewat semua. Lewat semua. Bu. Jadi makmum enak, ibu-ibu di belakang. Tak boleh. Belakang mau tapi izin dulu dengan suaminya. Kalau suaminya ngizinkan pergi, kalau tidak. Kalau dahulu para ibu-ibu ini kalau di jalan nanti takut ada orang. Kalau sekarang tak ada lagi, jalan terang. Tak ada musuh lagi, suaminya ngizinkan samping rumah, pergi ke masjid. Karena sholat berjamaah di masjid, di surau, afdalu min sholatin fadzin bi 27 darajatan. Lebih baik daripada sholat sendiri 27 pahalanya. Kalau di rumah kita, cuman tidak ada dapat pahala pergi ke masjid. Berapa langkah pergi ke masjid, berapa menguluskan shop, pahala itikaf tidak ada. Tapi kalau kita pergi ke masjid banyak dapat pahala. Maka itu kita ke masjid. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita jangan tertinggal sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, kalau bisa terakhir asar berjamaah. Karena waktu asar itu waktu malaikat pergantian malaikat siang dan malam. Malaikat naik, malaikat turun. Subuh, asar, malaikat melapor kepada Allah. Subuh dalam keadaan sujud, ya Allah. Waktu asar, makanya di dalam tafsir Al-Maraghi itu menjelaskan wal asri itu maksudnya waktu asar. Tapi di dalam riwayat tafsir-tafsir yang lain menjelaskan, apa bu? Makan kue? Tunggu bu, tunggu saya. Aman tuh, nanti saya habiskan tuh. Sampai mana tadi? Waktu asar kita ngitung-ngitung. Apa yang pagi tadi yang saya sudah lakukan? Apa yang zuhur sudah saya lakukan?
apa menjelang asar yang sudah lakukan. Ya, menghitung-hitung amal kita itu. Jangan asar tuh ngitung duit juga lagi. Ustaz, kan duit perlu. Ya, iya. Tapi yang itu ya juga amal kita dihitung juga waktu asar itu. Makanya wal asri itu di dalam tafsir menjelaskan di samping waktu asar juga makna ada waktu yang kita lalui. Waktu yang kita lalui. Hari demi hari waktu yang kita lalui, apakah semakin dekat kepada Allah, apakah semakin jauh kepada Allah? Ditanyakan dengan diri kita. Makanya cara kita berkomunikasi dengan diri kita itu, kita bertanya, aduh, rugi betul aku rasa meninggalkan tadi sholat berjamaah. Kalau kita bertanya gitu, diri kita menjawab, itu sesungguhnya diri kita. Kalau kita merasa rugi, amal kita tertinggal, itu sesungguhnya diri kita. Tapi kalau dia menjawab, tidak apa-apalah, kan masih muda, itu iblis yang jawab. Kayak itu tanya ibu-ibu, tanya, katakan, Bu, aku udah sedap lalu Ustaz, kalau zuhur, kalau asar, segala macam, maghrib, tidak ke masjid, itu mantap. Mantap. Maka dari itu Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Nabi Muhammad yang diutus untuk kita, banyak keistimewaan. Umat Nabi ini diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda, sedikit dilakukan tapi banyak dapat pahala. Itu umat Rasulullah. Pak, sholat kita, sholat witir, sikit aja 1 menit, selesai dilaksanakan. Pahalanya besar. Sholat qabliyah, ba'diyah, 12 rakaat, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Pahalanya akan dibangunkan di surga nanti, rumah yang megah, rumah yang besar, yang mewah. Sholat fardu isya berjamaah, sikit aja 5 menit aja melaksanakan, tapi imbalan pahalanya seperti beribadah separuh malam. Sholat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya besar. Apalagi Bapak dan Ibu, waktu sebelum subuh masuk berzikir segala macam, sampai waktu subuh sholat berjamaah, sampai terbit fajar Bapak dan Ibu melaksanakan itu, maka seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh. Ibu-ibu yang belum pergi umroh, ini aja amalan sama dengan pergi haji dan umroh. Sebelum waktu masuk subuh, berzikir, sholat tahajud, sholat witir, sholat apa segala macam, penutup segala macam. Nanti waktu subuh pergi berjamaah. Jadi sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah, jangan sholat itu semua di masjid. Lalu isi rumahnya itu dengan sholat. Isi rumahnya dengan ngaji. Berapa biji Quran di rumah? 3. Ini untuk kau nak, ini untuk bini, ini untuk abang. Ada enggak gitu? Harus gitu, Pak. Pagi sebelum dodos baca Quran dulu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca dulu. Itu jadi dibiasakan, kalau enggak nanti sibuk terus. Dapat selayang, dapat selembar, itu terus akhirnya khotam. Bulan Ramadan baru khotam. Enggak apa-apa, setahun sekali. Yang penting sehari itu jangan kita lepas daripada membaca Al-Quran. Orang yang malas membaca Al-Quran, mau khotam membaca Quran, baca aja 3 kali Qul Huwallah. 3 kali Qul Huwallah sama dengan mengkhatamkan Quran. Nah, kalau cuma itu, Ustaz, aku 3 kali aja itu, Bos. Nggak bisa cuma itu. Itu kalau malas, maka Aisyah itu kan diingatkan. Wahai Aisyah, kata Nabi, jangan engkau tidur Aisyah, kecuali sudah mengkhatamkan Quran Aisyah. Mana sempat ya Rasulullah aku mengkhatamkan Quran. Kalau tak sempat Aisyah, baca Qul Huwallah 3 kali, maka engkau dianggap sudah mengkhatamkan Quran. Alang ngantuk ibu tuh. Alang ngantuk ibu. Ada tanda-tandanya. Berarti tak lama lagi saya habislah nih.
Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita punya banyak ilmu. Kerukunan ada di rumah satu. Quran ada satu di rumah. Buku tauhid ada satu di rumah. Buku tasawuf ada satu di rumah. Buku fikih ada di rumah. Itu apa gunanya kalau tidak diamalkan? Untuk panjang-panjangan aja? Tidak, untuk diamalkan. Maulid Nabi tiap hari, tiap tahun diadakan, tapi tidak juga kita amalkan, percuma. Ya, masjid terus saja kosong kalau musim subuh, musim isya sama asar, tengok, tidak ada katanya. Pernah tidak kita gelisah kalau masjid itu kita kosong? Pernah ada asar kita waktu kosong? Ya, Bu, oh Bu. Nah, mari kita isi hari demi hari kita dengan mendekatkan diri kepada Allah sebelum ajal datang menyebut. Ya, sebelum malaikat Israel datang menyebut. Bila Israel datang memanggil di pembaringan, terererereng, tak ada musik. Apalagi sambungannya? Tubuh akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan. Itulah ada apa lagi berarti itu. Kalau tim itu berarti tak apa lagi. Bapak dan Ibu mohon maaf karena sudah 1 jam hampir. Ya sebenarnya banyak disampaikan. Ibu-ibu sudah ada yang sudah gelisah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dalam tempo yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.